Okey, Kak Mai nak cerita perjalanan Kak Mai dari Riau menuju Aceh dan Kak Mai sempat tertahan hampir 8 jam sebelum berangkat menuju Aceh. Sebelum berangkat yang pastinya Kak Mai mempersiapkan untuk diri Kak Mai sendiri seperti obat-obatan, minyak angin, sempo, sabun dan segala hal. Buat jaga-jaga nanti mana tahu tah demam kan, kita beza wilayah, beza cuaca nantinya. Selain obat-obatan, Kak Mai pun mempersiapkan kipas angin. Dan yang terlebih penting itu power bank. Sebab kita ni berangkat jauh takut tak dapat ngecas bateri HP nanti kan. Harus ada power bank. Lanjut Kak Mai pembelian handsfree Bluetooth ni. Kita ni kalau berangkat jauh semua nak dipersiapkan lah. Pergi macam Kak Mai ni biar jangan muak dalam mobil kan. Semua yang Kak Mai pakai ni dari produk RAP atau RAF. Hari keberangkatan ke Aceh pun tiba. Kak Mai pun lanjutlah berangkat dari rumah jam 2.30. Kami para relawan disuruh ngumpul di halaman kantor camat Tualang. Singkat cerita kami pun dah sampai di kantor camat Tualang. Mika tengoklah cuaca tengah hujan lebat tak tanggung, sejuk ada. Mika nak tahu kakak sepupu Kak Mai ni risau takut Kak Mai sana terlambat makan, takut lapar, tak ada orang jual makan. Tidak, dia berilah bekal sagu. Tengok dalam mobil dia ada sagu. Maklumlah, mak ayah kami asal Selat Panjang. Dah jelas kami anak-anak ada pandai makan sagu. Bekal sagu ni pas untuk penahan lapar. Singkat cerita, acara pelepasan oleh Pak Camat pun dimulai. Ini relawan dari MTP, Masyarakat Tualang Peduli. Kami berangkat ke 3 wilayah di Sumatera yang terkena musibah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Dan Kak Mai mewakili dari konten kreator. Seperti Mika ketahui, kami kemarin kan buat konser amal bersama Alapis dan kawan-kawan. Jadi dananya kami gabung semua dengan MTP ni. Jadi kami semua relawan ni berpencar menjadi 3 rombongan. Ada yang ke Sumut, ada yang ke Sumbar dan ke Aceh. Kak Mai memilih pergi ke Aceh. Singkat cerita, setelah pelepasan kami pun lanjut menuju ke mobil masing-masing. Mika nak tahu awal mulanya kami dapat mobil gratis dari perusahaan dan supir gratis. Nampak besar mobil kami, bukan main, senang hati puik gratis semua keedahnya kan. Tinggal beli minyak aja kami ke tadi. Kami dapat 2 mobil dari perusahaan untuk berangkat ke Sumbar dan berangkat ke Aceh. Tiba-tiba belum jauh perjalanan kami lagi, dia belum meninggal Kabupaten Siak dapat telefon dah. Tak boleh berangkat pula mobil ke tadi. Kata dia harus tunda lah. Cuaca tak bagus lah. Kita pun tak tahu, kita bukan punya kedak, dia yang punya kedak. Tapi hati ni jujur kecewa. Kenapa dari awal-awal tak cakap kan? Sebab kita kan dah tahu nak pergi ke tempat mana, Kenapa tak dari awal aja, tak dikasih izin kan? Ini kita dah siap semua segalanya dan kawan-kawan yang pakai mobil peribadi dah sampai jauh sana. Kami masih tertinggal kat sini mencari mobil lain. Ada hati marah, ada macam nak menyumpah, macam-macam lah. Kami menunggu dari jam 5 petang sampai jam 1 malam. Seandainya kami ni banyak duit, kami tinggal telefon mobil rental. Datang mobil kan, kami tak ada duit. Kami lobi sana mencari mobil murah, mencari supir murah, lobi sini, lobi sana, minta bantu sana, bantu sini. Sampai tidur kami nunggu orang yang bantu kami. Dia lempar sana, dia lempar sini. Sampai nak jam 1 malam pula dah. Dan akhirnya dapatlah mobil sebiji yang bisa bantu kami. Kawan-kawan kami yang pergi pakai mobil peribadi tu dah nak sampai pula. Separuh jalan lah. Inilah nasib kita yang tak berpunya, tak punya kedak ke macam ikalah ke. Alhamdulillah hampir jam 1 malam mobil yang jemput kami pun sampai. Jadi kami pindahlah dari mobil perusahaan tu ke mobil peribadi ni. Lanjut kami pun tetap berangkat walaupun dengan bersempil-sempil. Sebabnya mobil pertama tadi kan mobil dia besar. Jadi mobil ni mobil kecil. Kami sempil aja, yang penting kami sampai. Mika nak tahu mobil kondisel kami yang bawa bantuan tu dah nak sampai pula perbatasan Medan dengan Aceh. Sedangkan kami subuh-subuh ni baru sampai perbatasan Riau dan Medan.